Aliansi NATO dengan segera mengerahkan ratusan drone serang di perbatasan dengan Rusia dan Belarus, dan Presiden Amerika Donald Trump benar-benar menguji kesetiaan para sekutu NATO kepadanya secara pribadi. NATO memutuskan untuk secara drastis memperkuat sayap timur dengan jaringan ribuan drone, sensor, dan satelit yang terhubung dengan kecerdasan buatan. Dan jaringan ini akan memantau ancaman di sepanjang perbatasan aliansi dengan Rusia dan Belarusia, dari Finlandia Utara hingga Laut Hitam. Dan dalam konteks ini, terungkap bahwa Washington telah mengirimkan kuesioner kepada sekutu-sekutu NATO yang pada dasarnya menguji setiap negara mengenai tingkat loyalitas pribadi mereka kepada Donald Trump, dengan pertanyaan langsung tentang inisiatif di Timur Tengah dan belahan bumi Barat. Seolah-olah jika sekutu tidak setia secara pribadi kepada Donald Trump, maka Amerika Serikat akan segera menarik pasukannya dari negara tersebut dan menolak melindungi sekutu aliansi itu. Jadi, mari kita bahas kedua cerita ini karena keduanya membentuk gambaran yang cukup mengkhawatirkan tentang aliansi Atlantik Utara, yang pada saat yang sama sedang bersiap untuk perang dengan Rusia, dan di saat yang sama juga retak dari dalam karena sikap seorang presiden Amerika. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda dapat memberikan dukungan finansial melalui donasi, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau dengan menggunakan fitur sponsor di YouTube. Di bawah video ini, klik tombol sponsor, pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube ini. Jadi, mari kita mulai dengan drone dari Aliansi Atlantik Utara. Aliansi NATO saat ini sedang mempelajari penggunaan drone yang didukung kecerdasan buatan sebagai bagian dari inisiatif penangkalan di sayap timur. Sistem ini harus mendeteksi pelanggaran perbatasan negara-negara aliansi oleh Rusia dan Belarus, serta menjadi garis pertahanan pertama. Data dari berbagai sumber akan digabungkan. Misalnya ketika drone mendeteksi musuh, kecerdasan buatan akan dapat mencocokkan informasi tersebut dengan citra satelit, data dari sensor dan radar, dan dalam hitungan detik mengirimkan informasi ini kepada sekutu NATO. Dan para komandan akan langsung bisa memilih pasukan untuk merespons, seperti mengerahkan angkatan udara, menyerang sistem pertahanan udara, dan secara umum menentukan kekuatan mana yang dapat digunakan. Di dalam NATO sendiri, konsep ini disebut kill web, yaitu jaringan penghancur. Konsep ini mengharuskan data dikirim langsung ke operator. Dengan melewati rantai panjang dari garis depan ke komando, di mana biasanya data dipelajari dan tugas dikirim kembali ke garis depan, jalur ini jadi lebih singkat. Dulu, informasi harus melewati banyak perantara, tapi sekarang informasi bisa langsung dikirim dari sensor atau drone langsung ke alat penyerang. Dan menurut Anda, dari siapa NATO mengambil ide ini? Benar, dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Platform ini dibuat di Wiesbaden, Jerman dengan partisipasi militer dari Amerika Serikat, Kanada, Lituania, Polandia, Jerman, dan negara-negara lain, serta dengan konsultasi dari Ukraina. Dan sistem ini harus menghubungkan sistem komando sekutu dan memastikan pertukaran data secara real-time. Di Ukraina, ada sistem seperti itu yang disebut Delta. Artinya, jika Rusia menyerang negara anggota NATO manapun, informasi tentang serangan itu akan langsung muncul. Informasi tersebut akan masuk ke Wiesbaden, dan tindakan balasan dapat diambil maksimal dalam waktu 5 menit. Satu detail lagi, Mayor Angkatan Darat Amerika Serikat Ben Schiff mengatakan bahwa sistem ini harus mengotomatisasi, terutama bagian paling membosankan dari penerbangan. Nah, misalnya, pengendalian drone secara manual dalam waktu lama saat drone melayang di atas medan perang untuk mencari target. Sekarang, hal itu akan dilakukan oleh kecerdasan buatan. Dan di Wiesbaden, mereka sudah menggunakan pencetakan 3 dimensi untuk mengembangkan drone. Menurut Schiff, suku cadang baru bisa dibuat dan diuji pada hari yang sama, sedangkan sebelumnya, pengembangan dan pengujian memakan waktu berbulan-bulan. Sekali lagi saya tekankan, di Ukraina hal ini sudah dipraktikkan cukup lama dan tidak ada yang baru bagi orang Ukraina. Tapi di NATO, bagi anggota NATO ini benar-benar seolah baru menyadari hal yang sudah jelas. Mereka bilang, bisa bayangkan, drone bisa langsung dicetak hari itu juga dan langsung diuji. Tidak perlu melewati seluruh rantai birokrasi itu.
Jadi, jika NATO menerapkan strategi ini, Vladimir Putin akan semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan provokasi militer terhadap NATO. Tapi masalahnya, meskipun dari luar NATO terlihat seperti kekuatan yang akhirnya merespons ancaman secara proaktif, di dalamnya semuanya tidak berjalan semulus itu. Washington, yang saat ini sedang meninjau ulang pasukannya sendiri di Eropa, telah mengirimkan kuesioner kepada sekutu-sekutu NATO yang telah dibaca oleh Bloomberg. Dan inilah yang ditulis oleh media tersebut, bahwa dalam dokumen itu diajukan pertanyaan, apakah negara tersebut secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan pembatasan apa yang diberlakukan negara tersebut terhadap penggunaan pangkalan militernya oleh pasukan Amerika selama perang dengan Iran. Dengan menggunakan kuesioner tersebut, Washington juga berusaha menilai apakah negara-negara tersebut menghabiskan dana untuk membeli dari kontraktor pertahanan Amerika Serikat. Apakah mereka pernah secara terbuka menentang peraturan yang menghambat penandatanganan kontrak dengan perusahaan Amerika? Dan jika belum, apakah mereka siap untuk melakukannya? Dan terakhir, Washington berusaha mencari tahu apakah negara tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan yang sudah dirumuskan oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada bulan Mei lalu, yaitu, kutipannya, dengan kuat, jelas, dan tenang. Saya ingatkan, pada KTT Keamanan Asia Dialog Shangri-La, Pete Hegseth saat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat mendekati isu keseimbangan militer, kutipannya, bukan dari sikap konfrontatif yang tak perlu, melainkan dari posisi kekuatan yang terukur dan matang. Posisi kami kuat, tenang, dan jelas. Jelas dalam hal niat kami, prioritas kami, dan kemampuan kami untuk mencapai tujuan pemerintahan Trump. Konteks dari survei ini dari Washington sangat jelas. Musim panas ini, saya ingatkan, Pete Hegseth mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan peninjauan ulang untuk menentukan berapa banyak dan jenis pasukan apa yang harus tetap berada di Eropa. Peninjauan ini harus selesai pada bulan Desember. Negara-negara NATO bersiap menghadapi pengurangan signifikan dukungan Amerika, mulai dari jumlah pasukan yang ditempatkan di Eropa hingga sumber daya militer yang dapat diberikan Amerika Serikat kepada aliansi jika terjadi serangan. Dan disinilah muncul rincian penting. Washington sudah secara jelas menunjukkan bagaimana mereka mengaitkan loyalitas politik dengan bantuan militer. Saya ingatkan, pada 3 Mei tahun ini, Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 personel militer Amerika dari Jerman. Ini adalah Brigade Stryker dari lapangan latihan Grafenwohr dan Vilseck. Alasan resmi penarikan pasukan Amerika adalah retorika Jerman yang tidak pantas dan tidak berguna di tengah perbedaan pendapat mengenai perang dengan Iran. Jadi mereka secara langsung mengatakan, dengar, di sana mereka bertindak melawan kehendak Trump, kami tarik pasukan, selesai. Saat itu juga, Trump secara pribadi mengancam, kutipannya, kami akan mengurangi jauh lebih banyak dari 5.000 tentara, seraya mengancam akan menaikkan tarif mobil Eropa hingga 25% dan meninjau kembali kehadiran militer di Italia dan Spanyol. Secara terpisah, pihak Amerika menolak untuk menempatkan rudal jelajah Tomahawk di Jerman. Penolakan ini dijelaskan dengan kekhawatiran bahwa Rusia akan menganggap penempatan mereka sebagai sebuah eskalasi. Dan dalam logika yang sama, hukuman dan penghargaan juga berlaku sebaliknya. Contoh yang jelas, Donald Trump berjanji akan mengirim pasukan tambahan ke Polandia dengan langsung merujuk pada terpilihnya nasionalis Karol Nawrocki sebagai Presiden Polandia. Oh, saya suka presiden ini, jadi kita akan menambah pasukan di sana. Padahal, saya ingin mencatat bahwa sampai sekarang, Trump belum juga mengirim pasukan ke Polandia. Yah, itu hanya sekedar catatan saja. Reaksi negara-negara Eropa terhadap kuesioner itu sendiri ternyata sangat keras, seperti yang sudah diduga. Negara-negara Eropa yang menerima kuesioner itu menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena mereka menganggap dokumen itu sebagai upaya untuk memaksa mereka mengambil posisi ideologis tertentu sebagai imbalan atas perlindungan dari Amerika Serikat. Bagian dalam kuesioner tentang dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangatlah mencolok. Bagian ini secara langsung meminta pendapat negara-negara tentang semua inisiatif Donald Trump, baik di Timur Tengah maupun di belahan Barat. Dan dalam kedua kasus ini, baik saat penangkapan diktator Venezuela Nicolas Maduro, maupun saat dimulainya aksi militer terhadap Iran pada Februari tahun ini, Trump bertindak tanpa memberitahu sekutu NATO terlebih dahulu. Dan pada kasus kedua, yaitu perang dengan Iran,
Beberapa negara bahkan, saya ingatkan, memberlakukan pembatasan penuh atau sebagian terhadap penggunaan pangkalan mereka oleh pesawat Amerika untuk operasi melawan Iran. Dan itulah sebabnya dalam dokumen tersebut secara langsung ditanyakan, apakah negara tersebut memberlakukan larangan seperti itu, dan apakah mereka siap untuk melonggarkan atau mencabut pembatasan tersebut sebagai imbalan atas keuntungan tertentu dari Donald Trump. Pada akhirnya, di satu sisi NATO membangun sistem teknologi penangkalan terhadap Rusia. Ini adalah jaringan ribuan drone, sensor, radar, satelit dengan respon dalam 5 menit di sepanjang seluruh perbatasan timur. Di sana, dari Finlandia hingga Laut Hitam dengan partisipasi beberapa sekutu sekaligus. Di sisi lain, aliansi yang sama yang seharusnya melindungi semua sekutu ini, pada saat yang sama menagih dari mereka loyalitas politik kepada satu presiden tertentu. Hingga ke pertanyaan langsung, apakah negara ini secara pribadi mendukung operasi militer Trump di Timur Tengah dan belahan Barat? Hasilnya adalah aliansi yang secara teknis bersiap menghadapi ancaman dari timur dalam waktu 5 menit, tetapi secara politik bisa mulai runtuh dari dalam sejak sekarang. Karena mari kita jujur, loyalitas terhadap satu orang saja, bukan terhadap komitmen bersama aliansi Atlantik Utara, sekarang menjadi semacam mata uang yang dibayar dengan pasukan dan persenjataan nyata. Donald Trump bilang, "Saya tidak peduli dengan piagam NATO." Ya, memang ada kewajiban yang jelas tertulis dalam piagam NATO, tetapi bukan itu yang penting. Sekarang mata uang utamanya adalah loyalitas kepada Presiden Amerika. Menurut saya, sepertinya bagaimanapun juga pemerintahan Donald Trump sudah agak kebablasan. Di sini saya akhiri sampai di sini dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.